Sehat selalu sahabatku, Bapak Ibu yang terhormat. Dalam kesempatan kali ini saya coba kutip kitab Dhammapada bab 1 syair kelima. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum yang abadi. Terdengarnya indah, tetapi bagaimana dengan pelaksanaannya? Bapak Ibu, sobat muda, kadangkala kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, punya perbedaan pendapat dengan orang lain. Terkadang kemarahan, emosi begitu menggebu-gebu, akhirnya membuat kita ingin membencinya. Ketika kita sudah mulai membencinya, kita sering lupa masa-masa indah, masa-masa bersahabat, masa-masa penuh tolong-menolong dengan orang yang kita benci saat itu. Mengapa? Karena kekuatan kebencian yang begitu menghantam batin kita, begitu menutup mata kita dari sebuah kebenaran. Cobalah kita lihat secara perlahan-lahan. Bahkan emosi yang kita kobarkan, kemarahan yang kita kobarkan sering melampaui tindakan-tindakan kita di luar akal sehat. Bapak Ibu sahabat muda, cobalah kita cari cara terbaik kembali untuk mengulang masa-masa kita pernah bersahabat. Mengapa kita bisa membenci teman akrab kita, sahabat dekat kita? Bisa saja kita salah persepsi dalam menilai dia. Bisa saja ada kondisi yang tidak menyenangkan, yang akhirnya muncul rasa tidak senang terhadapnya. Mengapa harus timbul kebencian? Mengapa? Bukankah kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama? Bahkan guru agung kita pernah menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang belum pernah menjadi saudara kita. Bahkan belum pernah ada satu makhluk pun yang belum pernah menjadi orang tua kita. Bisa saja orang yang kita benci pada hari ini, kita tidak sukai sekarang dalam kehidupan lampau. Dia adalah orang yang melahirkan kita, atau mungkin pernah menjadi pasangan hidup kita dalam kehidupan lampau, atau mungkin sanak saudara kita. Pantaskah kita membenci orang tua kita, pasangan hidup kita, saudara kita? Romo, saya nggak pernah tahu kelahiran lalu. Ya, betul. Saat ini kita berjumpa sudah dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi Bapak Ibu saudara yang berbahagia, pertemuan kita saat ini bukanlah pertemuan tanpa sebab. Semuanya punya kondisi-kondisi yang mendukung. Cobalah sebijak mungkin kita selesaikan problem-problem yang ada, yang menimpa saat ini,
yang menyebabkan kita berselisih paham dengan sobat kita. Cobalah kita renungkan kembali bagaimana perjuangan guru kita, bagaimana Bodhisattva menjadi Buddha, bagaimana Bodhisattva memperjuangkan untuk mencapai kebudaan. Beliau berjuang, beliau berkeinginan untuk menolong semua makhluk terbebas dari derita. Sungguh sangat disayangkan, guru agung kita yang begitu welas asih, maha maitri karuna, menebarkan ajaran cinta kasih kepada para muridnya, kepada para siswanya, agar bisa mencapai pembebasan. Tetapi kita sebagai siswanya dengan kekeh, dengan angkuh mengatakan, ini egoku, ini milikku, ini hartaku, ini kepunyaanku. Apa yang Buddha ajarkan? Sejak awal beliau membabarkan khotbah pertamanya. Sebelum itu beliau merenungkan begitu dalamnya, begitu beratnya ajaran ini sampaikan. Akhirnya beliau membabarkan kepada manusia dharma yang begitu agung, yang begitu sulit, yang begitu dalam. Akhirnya ada siswa beliau yang mampu menembus. Bahkan Buddha pun masih menyampaikan bagaimana pancakanda kita dicengkram oleh ketidakkekalan, anicca, dukkha, dan anatta. Ini yang beliau sampaikan. Sekarang kita sebagai siswanya, mari buka kembali, buka, hafalkan kembali, baca kembali. Jangan cuma berteori hukum karma, paticca samuppada, bukan itu. Tetapi Buddha ingin kita menembus jalan mulia berruas 8. Mulailah kita praktekkan, kita terapkan, bukan cuma dibaca, laksanakan. Mana sila kita, mana meditasi kita? Kapan kita mau mencapai kebijaksanaan? Sementara kebencian yang harus kita kobarkan. Marilah Bapak Ibu, kita melangkah lagi dalam perdamaian, damai dalam batin kita, damai kepada semua makhluk. Tak ada orang yang tak pernah berbuat salah, termasuk saya, kita, dan semua. Marilah kita membuka pintu welas asih, saling memaafkan. Tak ada celah untuk meminta maaf. Tak ada kata tidak untuk meminta dan memberi maaf. Marilah kita sama-sama membuka kembali lembaran dharma demi dharma untuk mencapai tujuan akhir, untuk memutuskan rantai kelahiran yang berulang-ulang. Sadarilah, kita masih belajar dan pasti masih ada kesalahan. Marilah kita kembali kepada dharma. Terima kasih.